Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dan ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini silakan nanti kalian mengisi presensi di Google Classroom yang sudah ibu sediakan di sana ya. Sebelum ibu menjelaskan materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa kita akan dipermudah dalam belajar dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sebelum ibu menyampaikan pembelajaran pada kesempatan kali ini, ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada kesempatan kali ini, yaitu menjelaskan mengenai pengertian nifak dan keras hati atau pemarah. Yang kedua yaitu menjelaskan bentuk dan contoh-contoh perilaku nifak dan keras hati atau pemarah. Yang ketiga, menghindari hal-hal yang mengarah pada perilaku nifak dan keras hati atau pemarah. Yang keempat, menyebutkan dampak negatif perilaku nifak dan keras hati atau pemarah. Coba kalian amati gambar di samping. Ada yang tahu gambar apa yang ada di samping? Yaitu gambar sedang berkelahi. Berkelahi merupakan contoh dari akhlak tercela. Akhlak merupakan perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan atau akhlak seseorang dibedakan menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Akhlak tercela merupakan perbuatan yang membawa kerugian bagi pelaku dan orang lain. Nah, di antara banyaknya akhlak tercela, pada pembahasan kali ini, ibu akan menyampaikan mengenai perilaku nifak dan perilaku keras hati atau pemarah. Kedua akhlak ini sangat merugikan sekaligus mendatangkan kehancuran semata. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu perilaku nifak. Pengertian dari nifak yaitu ketidaksamaan antara lahir dan batin. Nah, menurut Ibnu Rajab, nifak sendiri secara bahasa bersinonim dengan kata mencela, berbuat makar, dan menampakkan kebaikan serta menyembunyikan kejahatan. Nah, orang yang melakukan perbuatan nifak disebut dengan munafik. Selanjutnya, mengenai bahaya orang munafik menurut Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita mengenai perihal orang munafik dan memerintahkan kita agar kita menjauhi dan waspada terhadap perbuatan mereka. Pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik sangat membahayakan. Seorang muslim harus melakukan antisipasi agar sifat nifak ini tidak muncul. Nah, kita harus tanggap mencari informasi dan memastikannya agar kita tidak terperosok ke dalam permainan mereka. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yaitu dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ya, setelah mengetahui pengertian, ibu akan menjelaskan mengenai macam-macam perbuatan nifak. Nifak itu ada dua, yaitu nifak akbar dan nifak asghar. Nifak akbar atau nifak besar ini adalah ketika seseorang menampakkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat, kitab suci, rasul, dan hari akhir, tetapi sebenarnya ia tidak percaya dan menolak dengan seluruh hal tersebut. Nah, nifak yang kedua yaitu nifak asghar. Nifak asghar atau nifak kecil berarti manakala seseorang menampakkan secara jelas segala amal yang baik, hanya saja sesungguhnya ia tidak seperti itu, bahkan bertolak belakang. Ya, selanjutnya tanda-tanda pelaku nifak. Pelaku nifak disebut dengan munafik. Ciri-ciri orang munafik sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah satu, apabila dia berbicara, dia akan berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, maka dia akan mengingkari. Dan yang ketiga, apabila dia bertengkar, maka dia berdosa. Yang keempat, apabila dia mengikat perjanjian, maka dia akan mengingkari. Dan yang kelima, apabila diberi amanah, dia akan berkhianat.
Tanda-tanda yang pertama yaitu kan bila berbicara dia akan berdusta. Nah, berdusta adalah berkata dengan tidak benar atau berbohong. Dalam ajaran Islam, perbuatan dusta atau berbohong sangat dicela. Tanda-tanda yang kedua yaitu apabila dia berjanji, maka dia tidak menepati. Nah, janji adalah sebuah ucapan yang menyatakan kesetiaan atau kesanggupan untuk berbuat melakukan sesuatu tetapi tidak ditepati. Mengingkari janji berarti tidak menepati kesediaan atau kesanggupan yang telah dibuat. Nah, tanda-tanda yang ketiga yaitu apabila bertengkar, maka ia berbuat dosa. Perbuatan dosa yang dilakukan dengan memutarbalikkan fakta, di mana ia menjadikan yang benar menjadi salah, dan yang salah menjadi benar. Dan hal ini terjadi karena semata-mata timbul karena sifat dusta yang tertanam di dalam hati. Tanda-tanda selanjutnya yaitu apabila dia mengikat sebuah perjanjian, maka dia akan mengingkarinya. Nah, pengingkaran terhadap sebuah perjanjian itu haram hukumnya, baik antara pihak muslim dengan muslim atau antara pihak muslim dengan golongan kafir. Perjanjian antara kaum muslim wajib ditunaikan dan membatalkannya mendapat dosa yang besar. Perjanjian-perjanjian yang wajib ditunaikan seperti jual beli, pernikahan, dan lain-lain. Tanda-tanda yang terakhir yaitu yang kelima, apabila dia diberi amanah maka dia akan berkhianat. Khianat adalah mengingkari tanggung jawab, berbuat tidak setia, atau melanggar amanah yang sudah dibuat. Secara umum, khianat artinya mengingkari tanggung jawab yang telah dipercayakan, baik datang dari Allah maupun dari orang lain. Apabila seseorang diberi amanah, maka ia wajib melaksanakannya. Selanjutnya yaitu akibat buruk dari perbuatan nifak. Perbuatan nifak adalah salah satu perilaku tercela, baik nifak kecil maupun nifak besar. Nifak kecil merupakan jembatan menuju nifak yang besar. Demikian pula perbuatan maksiat merupakan jembatan menuju kekufuran. Perbuatan nifak akan mendatangkan keburukan bagi pelaku nifak itu sendiri ataupun bagi orang lain. Nah, Ibu akan menjelaskan dampak akibat dari perbuatan nifak bagi diri sendiri. Yang pertama itu tercela dalam pandangan Allah. Yang kedua itu hilangnya kepercayaan dari orang lain atas dirinya. Yang ketiga yaitu tidak disenangi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya akan mempersempit jalan untuk memperoleh rezeki. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan siksa yang berat di hari akhir. Nah, selanjutnya akibat buruk bagi orang lain, yaitu satu, menimbulkan kekecewaan hati, merusak hubungan persahabatan, dan terjadi tindakan anarkis. Yang kedua yaitu membuka peluang munculnya fitnah. Yang ketiga yaitu mencemarkan nama baik keluarga dan masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keras hati atau pemarah. Yang pertama itu akan menyampaikan pengertian dari keras hati atau marah. Dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah wodok. Wodok secara etimologi berarti marah. Marah dalam pengertian wodok bersifat negatif. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, marah berarti merasa atau perasaan tidak senang dan panas karena dihina atau diperlakukan kurang baik, dan lain sebagainya. Marah secara umum mengakibatkan terganggunya aktualisasi diri di dalam kehidupan, dan marah merupakan penyakit jiwa yang ada di dalam diri manusia. Marah adalah lawan kata dari ridho. Marah dari manusia berarti ada sesuatu yang telah merasuki hati mereka. Marah ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah yang tercela adalah marah padahal dirinya bersalah. Marah yang terpuji adalah marah karena kebenaran. Adapun marah dari Allah berupa pengingkaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang bermaksiat kepadanya, lalu ia menyiksanya. Al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk menahan marah dan akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu macam-macam daya marah. Kondisi marah pada diri seseorang terbagi menjadi 3, yaitu tidak memiliki daya marah atau lemah, dan yang kedua itu yang daya marah yang berlebihan, dan yang ketiga yaitu daya marah sedang. Yang pertama yaitu tidak memiliki daya marah atau lemah. Kurang baik ketika seseorang tidak dapat marah atau memiliki tingkat kemarahan yang lemah. Dengan tingkat daya marah yang lemah,
seseorang akan memiliki harga diri yang rendah dan hina yang berdampak pada tidak melakukan tindakan apa-apa atau hanya diam terhadap hal-hal yang haram atau hal-hal yang bersifat mungkar. Marah yang kedua yaitu daya marah yang berlebihan. Daya marah yang berlebihan adalah daya marah yang keluar dari diri seseorang sehingga seseorang keluar dari kontrol akal dan agama. Saat seseorang marah seperti ini, maka nurani dan daya pikir warasnya sudah hilang. Di sini, seseorang memiliki posisi seperti orang yang berada di dalam posisi terpaksa yang tidak memiliki pilihan lain untuk melakukan tindakan kecuali mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga yaitu daya marah sedang. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul yang masih berada di dalam kontrol akal dan agama. Daya marah sedang adalah daya marah yang muncul ketika memang harus muncul dan redup ketika memang harus tidak marah, atau mengedepankan kesabaran. Menjaga posisi marah dalam kondisi sedang adalah anjuran yang disarankan oleh agama, di mana sebaik-baiknya hal yang bersifat tengah-tengah. Selanjutnya yaitu mengobati daya marah. Mengobati daya marah dalam diri seseorang harus dilakukan dengan dasar ilmu pengetahuan dan amal soleh. Imam Al-Ghazali menyatakan terdapat beberapa hal untuk mengobati daya marah yang memuncak tersebut yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, yaitu satu, mengingat keutamaan menghindari marah, yang kedua, takut akan siksa Allah, dan yang ketiga, waspada terhadap dampak dari emosi. Yang keempat, yaitu mengingat wajah buruk ketika marah. Nah, yang pertama itu mengingat keutamaan menahan marah. Agar seseorang dapat mengendalikan emosi atau daya marahnya, maka hal yang harus dilakukan dengan mengingat keutamaan menahan marah, memaafkan, dan berbuat sabar. Ia harus berpikir bahwa dengan menahan emosi, maka ia akan mendapatkan pahala dan tidak dendam, akan menghindarkan diri dari neraka. Selain itu, menahan emosi merupakan ciri khas orang yang bertakwa. Nah, yang kedua yaitu takut akan siksa Allah. Untuk bisa meredam emosi seseorang, harus takut pada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia meneruskan emosinya, seseorang harus yakin bahwa tidak mungkin ia akan selamat dari siksa api neraka apabila ia tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Nah, yang ketiga yaitu waspada terhadap dampak dari emosi. Seseorang itu harus berpikir keras bahwa emosi dapat menimbulkan akibat yang berkepanjangan. Akibat-akibat tersebut muncul disebabkan oleh emosi seseorang yang tidak terkendali. Di antara akibat tersebut seperti permusuhan, dendam, orang yang terkena marah akan menentang atau melakukan upaya untuk menghancurkan tujuan dan cita-citanya serta menampakkan musibah. Yang keempat yaitu seseorang yang mengingat wajah buruknya ketika marah. Nah, seseorang yang marah harus membayangkan bagaimana buruknya fisik orang yang sedang emosi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membayangkan ketika seseorang melihat orang lain yang sedang marah. Nah, sebaliknya ia juga harus membayangkan bagaimana emosi yang ada digantikan dengan kesabaran, sebagaimana dilakukan oleh para nabi dan ulama ketika mereka mendapat perlakuan tidak senonoh dari umatnya. Dengan demikian, seseorang dapat memilih yang terbaik, yaitu mengikuti para nabi dan ulama. Nah, untuk menghindari emosi, selain didasarkan pada ilmu pengetahuan, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat dilakukan dengan tindakan atau amal soleh. Menurut Al-Ghazali, ketika daya marah atau emosi seseorang mulai memuncak, maka ia harus mengupayakan diri untuk antara lain satu, yaitu membaca ta'awud, dan yang kedua yaitu merubah posisi, dan yang ketiga berwudu, dan selanjutnya yaitu diam, kemudian memberi maaf. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian tugasnya itu mereview video dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom yang sudah Ibu sediakan di sana, dan jangan lupa isi presensinya ya. Nah, motivasi yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu materi akhlak tercela adalah orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya
yaitu yang pandai menahan hawa nafsunya ketika marah. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila banyak kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.